Oke, khusus contoh Serambi Mekah ya, karena Bapak berdua dari Universitas Serambi Mekah. Beasiswa dari apa saja yang ada di situ kalau di pengalaman tahun sebelumnya? Nah, kalau pengalaman tahun sebelumnya, kita banyak beasiswa, ada beasiswa. Jadi buat karyawan juga ada peluang, ada kesempatan untuk kuliah di Serambi Mekah. Oke. Hari ini kita bicara soal dunia pendidikan. Belakangan mahasiswa, calon mahasiswa, anak-anak kita ini, adik-adik kita dari SMA masih berduyun-duyun ingin berkuliah dan tidak bisa dipungkiri mereka masih mendewa-dewakan ingin kuliah di kampus negeri gitu. Nah, masih mengenyampingkan kampus swasta. Padahal ketika kita melihat para alumni ini nanti baik itu dari perguruan tinggi negeri, dari perguruan tinggi swasta, ketika selesai dari kuliah, masuk dunia kerja, balik lagi ke masing-masing. Iya, ke pribadinya masing-masing. Iya, jadi hari ini kita mau share gimana bedanya kuliah di negeri dengan kuliah di swasta. Nah, saya tanya dulu ke Bang Denny nih. Kalau di swasta, menurut Bang Denny, kalau di Aceh sekarang ini gimana kualitasnya? Pertama yang ingin saya sampaikan, suatu alhamdulillah ya, kebanggaan bagi kita anak-anak SMA mau melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena dulu-dulu kita melihat selesai SMA ya sudah selesai, mereka cari pekerjaan. Yang perempuannya ya di dapur. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat juga semakin tahu arti pentingnya pendidikan, teknologi ke depannya. Jadi alhamdulillah mereka sudah mau berkuliah. Terkait dengan perkuliahan PTN dan PTS sebenarnya sama saja. Tapi mungkin untuk anak-anak sekarang mereka lebih favoritkan PTN, ya wajar saja. Karena PTN itu kan salah satu perguruan tinggi yang didanai oleh negara. Sedangkan PTS ini kan mandiri sifatnya. Tapi pada prinsipnya dari segi kualitas, dari segi dosen Pak ya, dari dosen, dari ada yang S2, S3, bahkan dari dalam dan luar negeri, sama saja. Dan bahkan setiap kompetisi antara PTS dan PTN yang digelar oleh Kemendikbud ya Pak, itu tetap PTN dan PTS itu bersaing dalam satu tim, tidak dipisahkan. Nah, berarti PTS Artinya ya, sudah dalam satu payung satu payung, tidak ada yang berbeda lagi sekarang. Cuman mungkin di masyarakatnya ini ya, yang perlu kita memberikan pemahaman, yang perlu kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana sih keunggulan PTS saat ini Pak. Jadi saya rasa tidak ada yang terlalu spesial bagi PTN ya. Iya. Jadi sebetulnya bagi calon mahasiswa ketika tidak lulus di PTN, tidak perlu harus terlalu berkecil hati ya. Betul. Masih banyak peluang di kampus swasta. Mungkin kalau di PTN orang berpikir fasilitasnya lebih ya. Kalau kondisinya sekarang memang seperti itu. Itu kalau di Aceh. Kalau di luar Aceh gimana sekarang? Mungkin Pak Munawir ada pernah pengalaman jalan-jalan ke luar Aceh, terus melihat PTS di luar gimana? Kalau saya lihat terkait PTS di luar, itu anak-anak itu lebih memilih PTS. Nah, jadi istilahnya lebih ngejar itu PTS, kurang di PTN. Nah, berbalik di Aceh khususnya. Khususnya kalau di Aceh itu PTN terbatas. Kalau di Banda Aceh itu ada hanya 2, yaitu USK sama UIN. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya dari sisi kualitas dan kuantitasnya itu nggak jauh beda. Nah, seperti Bang Denny jelaskan tadi, itu kompetensi-kompetensi itu semua itu sama. Nah, jadi istilahnya baik dari kompetensi dari sisi mahasiswanya, ya dari Pilmapres dan lain sebagainya. Kemudian juga ada baru-baru ini PKKM. Nah, kompetensi kampus Merdeka itu sama. Yang dibandingkan itu hanyalah regional, tidak lagi terkait swasta dan negeri. Nah, seperti itu tidak dipisahkan. Nah, salah satunya lagi apa? Yang dilihat itu adalah akreditasi. Yang LAM sekarang ini kan udah Lembaga Akreditasi Mandiri. Nah, jadi baik itu swasta dan negeri itu tetap di LAM. Nah, jadi istilahnya pihak LAM di Dewan Eksekutif LAM itu kan sama yang dilihat, yaitu kualitas
tridharma perguruan tinggi Betul, selama betul. 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang Oke. misalkan ya. Nah jadi sebenarnya tidak ada perbandingan antara PTS dengan PTN. Kalau soal biaya, bahkan kalau saya lihat sekarang di PTN dia sudah sistem UKT ya, uang kuliah tunggal, Iya. itu berdasarkan penghasilan orang tua. Betul. Jadi bisa-bisa SPP di PTN lebih tinggi di swasta. Pasti, iya benar, pasti. Seperti itu ya. Oke, kalau peluang beasiswa gimana? Kita di swasta, khusus contoh Serambi Mekah ya, karena Bapak berdua dari Universitas Serambi Mekah. Beasiswa dari apa saja yang ada di situ kalau di pengalaman tahun sebelumnya? Nah, kalau pengalaman tahun sebelumnya, kita banyak beasiswa, ada beasiswa lokal, ya, ada juga beasiswa dari Kemendikbud. Nah, beasiswa Kemendikbud itu salah satunya KIP kuliah. KIP kuliah. Nah, juga banyak kota-kota yang ada di swasta. Di swasta ya, di swasta itu banyak, nggak cuma di PTN. Nah, juga selama ini kita ada dari BI, Bang ya. Iya. BI. Ada dari BI. Bank Indonesia. BI, ya Bank Indonesia, kemudian ada juga dari yayasan Pemerintah sendiri, ya, Aceh. pemerintah Oke. Aceh dan sebagainya. Peluang memperolehnya gimana, Bang Den? Maksudnya, apakah setiap yang masuk mengajukan bisa dapat atau kita mengusahakan lalu kemudian keputusannya bukan di USM? Peluang masuknya pada prinsipnya yang mendapatkan beasiswa itu kan dua ada Pak. Yang pertama prestasi, Iya. yang kedua kan kondisi faktor Ekonomi. itu tentunya Oke. Pak ya. Tapi tetap melalui tes, kalau prestasi kita tes siapa yang layak mendapatkan sesuai dengan perangkingannya. Tapi semua itu kalau yang dari pemerintah pusat itu kan tergantung kuota dari atau kebijakan dari pemerintah. Sedangkan yang terkait dengan Bank Indonesia itu mereka lebih kepada prestasi Pak. Tapi peluang semua ada, asalkan ada kemauan dan usaha, IPK-nya bagus. Baik. Jadi USM ini salah satu kampus swasta yang senior di Ya, Banda Aceh tertua, ya, termasuk tertua Pak. yang giat mencari beasiswa. Jadi berpeluang besar calon mahasiswa itu untuk mendapatkan beasiswa di sana. Tadi ada menyinggung soal prestasi. Barangkali kalau kita melihat salah satu perguruan tinggi swasta ya dibanding dengan PTN ya, memang kita sebetulnya nggak bisa banding-banding ya. Iya. Tapi pasti ada juga prestasi kalau di swasta. Itu kesempatan untuk ikut kompetisi-kompetisi untuk berprestasi itu kan sama ya seperti dijelaskan tadi, itu kita sudah dalam satu payung di bawah Kemendikbud ya. Kalau selama ini mungkin bisa diceritakan apa aja yang sudah ada prestasi Ini dari mahasiswa di Serambi Mekah? Oh iya, untuk Serambi Mekah semenjak tahun 2019, 2020 ke atas, alhamdulillah Pak, mulai peningkatan prestasi itu sungguh signifikan. 2021 Pilmapres tingkat nasional itu yang mewakili Aceh itu bukan PTS aja Pak, PTS dan PTN di kompetisi itu Serambi Mekah yang mewakili ke tingkat nasional. Waktu itu kita tingkat sarjana dan unsiah kalau saya nggak salah di diplomanya. Itu yang mewakili Pilmapres. ke pemilihan mahasiswa berprestasi Oke. Pak, tingkat nasional. Jadi Aceh diwakili oleh Serambi Mekah Aceh itu diwakili tahun oleh tahun 2021. 2021. 2021. Oke. Aceh yang mewakili ke tingkat nasional. Di KN MIPA juga 2021 itu dari Serambi Mekah itu yang mewakili ke nasional ada 2 orang. 2 orang itu dari pendidikan biologi dan pendidikan kimia waktu itu. Dan suatu kebanggaan bagi USM waktu itu karena kebetulan yang lolos ke KN MIPA nasional dari USM itu seorang mahasiswi dari pedalaman Aceh Singkil, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih saya kepada tim sosialisasi USM waktu itu ya, yang turun hingga ke pedalaman Aceh Singkil menjemput mahasiswa ke Banda Aceh, tapi tanpa kita sadari mahasiswa tersebutlah yang membawa nama Aceh ke tingkat nasional di KN MIPA waktu itu. Artinya kesempatan untuk berprestasi itu boleh di mana saja. Boleh, benar, Pak. Dan keberadaan kita PTS setelah melihat persaingan terpaksa sampai harus jemput bola ya. Betul, Pak. Oke, karena kalau nggak menjemput bola mungkin ya seperti tadi pemikiran orang anak-anak kita ini calon mahasiswa,
kuliah itu harus di PTN dulu ya. Iya. Mungkin ada cerita nih tim sosialisasi ini Pak Munawir Iya, barangkali pernah ke satu tempat yang di pelosok sekali untuk sosialisasi. Iya, kami pernah ke daerah Sepuluh Salam, ya. Jadi istilahnya memang pada saat kita komunikasi dengan si siswa ini, nah rata-rata memang antara dua, yang ceweknya ke dapur nikah, yang cowoknya ya kerja. Iya. Nah jadi di sana kenapa istilahnya Kenapa nggak mau lanjut kuliah? gitu. Alasannya memang ekonomi keluarga. Faktor ekonomi Faktor ya. ekonomi. Nah, jadi memang itu tidak bisa kita pungkirin, Pak Mas. Jadi terkait itu makanya pemerintah ini memikirkan bagaimana anak bangsa itu tidak putus kuliah, ya, walaupun diwajibkan hanya misalkan sampai SMA seperti itu. Nah, makanya pemerintah memikirkan beasiswa terkait untuk si anak SMA ini untuk melanjutkan. Betul. Nah, jadi bagusnya lagi istilahnya tidak membedakan antara seperti tadi PTN dan PTS tadi. Nah, sehingga istilahnya ada peluang untuk anak-anak desa, anak-anak kampung istilahnya kita jemput, kita tempatkan istilahnya salah satu misalkan di tempat kampus kita Serambi Mekah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kampus Serambi Mekah juga banyak yang berbobot, Pak. Nah, jadi di situ banyak mahasiswa malah seperti diceritakan ya pedalaman, ya bukan anak kota. Iya, artinya tidak ada anak yang bodoh ya. Iya, betul. Cuman kesempatan tadi belum ada. Nah, jadi dengan adanya beasiswa ini, terus kita datang sosialisasi satu persatu kuliah ya dengan beasiswa itu luar biasa. Setibanya di kampus, terus dididik oleh dosen-dosen yang juga berkompeten. Betul. Jadi ya alhamdulillah mereka mampu mengejar itu. Sekarang ini sudah mau dekat lagi masa penerimaan mahasiswa baru 2023. Dan Pak Denny selaku Humas, Bang Munawir tim support IT untuk pendaftaran gimana? Di Serambi udah buka sekarang? Sudah. Atau gimana? Kita sudah menerima itu di Januari dan ini udah sampai bulan keempat ya Pak ya. Udah Mei dan alhamdulillah sudah 1000-an calon mahasiswa baru yang mendaftar di kita. Mudah-mudahan bakal terus meningkat hingga bulan Juli untuk gelombang pertama. Setelah pengumuman PTN mungkin nanti bakal itulah seperti kita sampaikan tadi ya. Kita nunggu pengumuman dari PTN dulu ya. Itu bakal menunggu sisa-sisa menambah lagi. Tapi alhamdulillah juga Pak, sebelum pengumuman PTN kita sudah 1000-an. Artinya kita bukan selalu menjadi pilihan terakhir ya. Bukan. Betul. Bukan lagi menjadi plan B ya atau pilihan kedua ya. Tapi apapun itu harapan saya bagi siswa yang lulus tahun ini. Dengan berkuliahlah, disitulah diajarin kita untuk bertanggung jawab. Betul. Karena mereka tidak perlu lagi pakai seragam ke sekolah ya, karena udah ke kampus ya. Mereka... jadi tadi sampai Juli tes gelombang 1. Tes gelombang 1. Juli. Setelah itu kita buka kembali gelombang kedua, mungkin sampai akhir Agustus ya Pak Munawir ya. Akhir Agustus gelombang kedua. Dan setelah gelombang kedua, apalagi ada gelombang ketiga atau tergantung gimana jumlah mahasiswa waktu itu nanti? Itu, jadi kita nggak tetap harus ikutin dari LDT, misalnya dari udah diatur misalkan di September udah mulai kuliah. Nah jadi kita tidak boleh lagi melangkahin. Karena apa? Karena terkait pelaporan data kita wajib ikutin juga. Sekarang online semua ya? Online semua pelaporan data. Jadi Agustus itu udah fix kayaknya ya. September udah mulai kuliah. Ini misalnya masih di kampung nih calon mahasiswa mau mendaftar. Sekarang di Serambi Mekah sudah pakai sistem online. Mungkin Pak Munawir bisa boleh jelaskan terkait menjelaskan pendaftaran. Nah jadi istilahnya kita mengikuti perkembangan zaman ya, teknologi. Sekarang ini teknologi ya, baik itu dari sisi kita turun ke lapangan sebenarnya dengan kita promosi secara online ya, kita ikutin teknologi ya gampang aja sampai ke pelosok-pelosok. Nah apalagi yang sekarang ini kayaknya mustahil siswa itu tidak menggunakan handphone. Nah jadi kita juga tetap mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ini.
Iya. Ya, nah jadi gampang ya, sangat mudah. 3 detik udah selesai daftar. Apa nama ininya? Nah, Situsnya. Oke, situsnya pmb.serambimekah.ac.id. Oke, PMB PMB.serambimekah.ac.id. Kemudian begitu kita klik masuk ke situ apa? Iya, nah jadi di situ masuk pertama register. Nah, Register. register diarahkan kira-kira si adik-adik calon mahasiswa baru ini dia milih jurusan apa. Jadi di situ kita buat 2 pilihan, boleh di fakultas yang berbeda. Nah, seperti itu. Ada pilihan 1, ada pilihan Iya, 2 ya. Betul. Nah, jadi di bawahnya itu ada jalur masuk. Oke. Nah, kita juga beri kesempatan untuk mendaftar jalur masuknya apa. Misalkan ada prestasi, ada reguler, ya atau umum, dan ada satu lagi beasiswa. Oke. Nah, jadi kita buka kesempatan. Nah, jadi istilahnya bukan dari itu yang kita janjikan untuk beasiswa. Nah, ada syarat-syarat, nah kemudian ada tes lagi, yang sehingga nanti lulus beasiswa. Ada misalkan. seleksi lagi. Ada nanti seleksi ya. lagi. Kalau berkasnya apa sudah harus punya ijazah dulu atau belum? Tidak. Jadi berkasnya yang penting kita mahasiswa itu wajib mengisi NISN ya, karena akan koneksi dengan NISN portal Kemendikbud. Nah, jadi setelah NISN kemudian mahasiswa itu isi data lengkap, identitas lain sebagainya, pilihan 1 2 misalkan ya. Kemudian asal dari mana, SMA mana. Selanjutnya pilih jurusan masuk. Nah, kemudian register. Nah, jadi setelah register langsung terintegrasi dengan kalau terkait dengan formulir. Nah, terintegrasi dengan perbankan. Bayar berapa pendaftaran? 100.000. 100.000, jadi nggak sampai 1 juta. Sekarang daftar di PTN ada yang 1 juta, 500.000. Ini cuma 100.000. Iya. Jadi kalau ada yang berpikir kuliah di swasta di Aceh itu lebih mahal dari negeri, itu salah ya. Kalau di luar Aceh mungkin ya, di swasta itu lebih mahal. Kalau kita di sini justru swastanya murah. Iya, betul. Dibandingkan negeri. Tapi murah bukan berarti murahan loh, Pak. Betul. Nah, saya juga sering lihat pengalaman begitu turun ke dunia kerja, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kadang-kala pengalaman dia berorganisasi, cara dia berkomunikasi, disiplin, itu yang menentukan kesuksesan. Kalau dia kuliah di tempat yang bagus tapi dia tidak punya disiplin bagus, itu juga susah ya. Jadi PTS itu juga sebuah tempat untuk menuntut ilmu ya. Oke, Pak Den, ada yang mau disampaikan mengenai PTS lagi khususnya di Serambi Mekah? Mungkin sedikit tambahan dari saya. Kita di Serambi Mekah, Pak, tidak hanya menerima jalur seperti disampaikan Pak Munawir tadi, tapi kita juga menerima jalur ekstensi, Pak. Ekstensi ada juga. Kita ada ekstensi di beberapa fakultas, kelas karyawan itu khusus bagi karyawan. Di sistem belajarnya tentatif ya, Pak ya. Ada yang sore, ada yang malam, itu nanti sesuai dengan aturan akademik masing-masing fakultas, Pak. Jadi buat karyawan juga ada peluang, ada kesempatan untuk kuliah di Serambi Mekah. Oke. Jadi nggak cuman yang dari SMA saja ya? Nggak cuma dari SMA. Fakultasnya apa aja di sana, Pak? Kalau fakultas, di Fakultas Ekonomi ada, di Fakultas Teknik ada, di FKM ada, di FKIP juga ada, dan di FAI juga ada yang ekstensinya. Cuman nanti tergantung di prodinya ya, Pak ya. Oke, jadi sudah banyak pilihan sekarang Iya, ya. sudah banyak. Oke, kalau mau ke teknik ada fakultas teknik. Ada nih, fakultas teknik yang Pak ekstensinya. Munawir ya. Iya, ada komputer. Oke. Ada komputer ya, Pak ya, di komputer. ekstensi di teknik. Oke, baiklah kalau gitu. Sekarang dari tim supportnya kalau di Serambi itu kuliahnya gimana? IT-nya, Pak? Oke, nah terkait IT, jadi kita tetap mengembangkan ya untuk dari mahasiswa baru pendaftaran tadi sehingga dia menjadi mahasiswa. Proses di dalam itu secara online semua, secara IT semua, baik itu dari sisi ujian kita udah menggunakan CAT. Nah selanjutnya setelah ujian upload berkas ya, setelah lulus itu upload berkas semua yang diminta, daftar ulang istilahnya ya. Daftar ulang juga by system. Selanjutnya di create NPM.
Nah, NPM itu nomor pokok mahasiswa atau NIM ya. NIM. Nah, NIM. Kalau zaman dulu ya, kalau Iya. sekolah NIS ya. NIS ya. Kalau zaman dulu NIM ya. Kalau sekarang NPM, NPM. nomor pokok mahasiswa. Nah, setelah dari nomor pokok mahasiswa, si mahasiswa itu ada portalnya. Nah, ada portal. Yang pertama dia bisa isi KRS, ya, kemudian bisa pantau nilai-nilai dan sebagainya, sehingga tahap per tahap istilahnya ya, semester per semester. Nah, kalau di kita S1 kan ada 7 semester, 8 semester selesai, ya. Biasa di semester 8 itu hanya tugas akhir. Nah, jadi 4 tahun itu insya Allah selesai. Nah, jadi by system semua, perkuliahan, bukan perkuliahan ya, jadi sistemnya itu secara online. Sudah online Sudah semua ya. online. Baik itu pembayaran SPP nanti kan juga virtual account. Jadi ceritanya ini sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Sudah tidak manual lagi. Enggak lagi. Jadi si mahasiswa pun sudah terbiasa nantinya Sudah terbiasa, dengan betul. sistem Iya, ya. betul. Jadi nggak ada cerita lagi orang nggak ngerti IT ya. Betul. Zaman sekarang misalnya ada orang bilang alamat email nggak ada, jadi aneh kan, Betul. Pak Den ya. Oke. Jadi memang ini sebetulnya kesempatan ya bagi calon-calon mahasiswa SMA sekarang, Pak. yang ingin berkuliah barangkali tidak punya kemampuan dari segi biaya yang banyak. Jadi Universitas Serambi Mekah salah satu tempat ya yang bisa memberi kesempatan. Saya jadi teringat lagi cerita-cerita ketika bapak-bapak ini turun sosialisasi ke pedalaman-pedalaman ya. Jadi barangkali mereka itu tidak pernah terpikir sama sekali untuk bisa berkuliah ya. Iya, betul. Sudah pupus sebelumnya. Jadi ketika kita datang, mereka masuk, ternyata dari sana juga ada yang berprestasi. Artinya ketika diberi kesempatan, mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Oke. Dari segi olahraga saya lihat juga banyak prestasi dari Serambi Mekah. Apa aja tuh, Pak Den? Kalau dari olahraga itu memang kalau Penjaskes Rek USM itu merupakan salah satu prodi Penjaskes yang terbaik di Aceh ya, Pak ya. Menurut saya yang terbaik di Aceh. Ada beberapa universitas juga ada prodi itu, tapi prodi kita memang udah langganan kalau di event nasional maupun internasional. Bahkan terupdate itu atlet angkat besi lifter Indonesia itu juga mahasiswa kita. Siapa? Zul Ilmi ya, Pak ya. Itu sampai ke tingkat Asian Games ya kemarin ya. Di Hanoi terakhir kemarin Vietnam. Berhasil bawa pulang emas untuk Indonesia. Selain itu, Pak? Selain itu ada kickboxing. Itu di tingkat nasional masih. Terus kickboxing, Muang Thai juga dari Serambi Mekah. Kalau volley mungkin jarang event nasional, lebih banyak event lokal. Kita juga dayung juga. Kita juga yang ini. Jadi yang hobi olahraga silahkan bergabung juga ya. Tentu akan berkesempatan untuk meraih prestasi. Selain meraih prestasi juga mereka kan mendapatkan pendidikan ya. Iya. Oke. Ada lagi yang barangkali belum saya tanyakan yang ingin disampaikan nih dari Pak Den dulu? Ya, sedikit lagi bagi adik-adik yang ingin mengenal Serambi Mekah lebih dekat, boleh kunjungi Instagram Universitas Serambi Mekah. Di situ segala informasi, prestasi kita tampilkan di situ, Pak. Oke, luar biasa, Pak Munawir. Ya, tetap terkait IT kita tetap mudahkan, mudahkan si mahasiswa. Jadi insya Allah harapan kepada adik-adik yang ada di SMA sekarang ya, Bang Den ya. Jadi istilahnya tetap fokus pada perkuliahan ke depan karena memang sekolah itu tidak cukup sebenarnya. Ya, jadi banyak juga yang sudah pernah kita jemput istilahnya, ya jemput bola tadi, jemput yang alhamdulillah sukses ya di sini di Serambi Mekah juga bisa mendalami ilmu dan tetap berjuang ya untuk lebih mandiri lagi. Oke, baik, luar biasa. Jangan lupa rekan Sago yang mau lihat lebih lanjut mengenai PMB di Serambi Mekah bisa klik di websitenya. Iya, benar.
pmb.serambimekah.ac.id. Terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.